Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, yang ada di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur, di Perak. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penyertaan Tuhan dan penjagaan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada pagi ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami, urapi kami dan jamah hati kami sehingga kami dapat memahami maksud firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Lukas 7 ayat yang ke-13 sampai 14. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri urusongan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Puji Tuhan. Saudara, hilangnya harapan merupakan faktor utama depresi yang merampas kekuatan untuk menghadapi kehidupan. Ada sebuah kalimat yang mengatakan, kehilangan dalam kehidupan tidak pernah menyenangkan, tetapi ada satu kehilangan yang tidak mampu dihadapi siapapun, yaitu kehilangan harapan. Memang benar, di dalam dunia ini kita bisa saja kehilangan orang kekasih, harta, kehilangan posisi, kehilangan ketenaran, tabungan, dan lain sebagainya. Namun jangan sampai kita kehilangan harapan, karena bila itu terjadi, artinya kita telah kehilangan segala-galanya. Di dalam bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, ada seorang ibu janda di Nain merasakan bagaimana pedihnya kehilangan harapan. Anak lelaki satu-satunya yang dibanggakan baru saja meninggal. Namun ia beruntung karena Yesus datang, dan salah satu tujuan Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini adalah untuk memulihkan harapan manusia. Sambil menghampiri usungan itu, Yesus menyentuhnya dan berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Harapan yang telah sirna pun muncul kembali. Anak muda itu hidup kembali. Puji Tuhan saudara. Hari ini saudara, apakah saudara tengah mengalami kepedihan dan nyaris hilang harapan? Jika iya, segeralah datang kepada Yesus. Dia adalah harapan yang tidak pernah mengecewakan. Ketika persoalan hidup menghimpit, Tuhan Yesus adalah jawaban dan jalan keluar. Ketika Anda kehilangan orang yang terkasih, Yesus akan memberikan penghiburan sejati. Kalau saudara merasa kehilangan segalanya, ada Yesus yang adalah sumber harapan bagi kita. Hal inilah yang juga dialami Ayub saudara. Walaupun dia kehilangan segalanya, hartanya, istrinya, sahabatnya, bahkan kesehatannya, tetapi dia tidak pernah hilang harapan. Harapannya tetap kepada Tuhan, sehingga oleh harapan itu hidupnya dipulihkan. Puji Tuhan saudaraku. Saudara, sebuah harapan adalah awal dari setiap hal yang baik di dalam hidup kita. Harapan selalu membantu memberikan rasa percaya untuk mendapatkan yang terbaik, bahkan di dalam menghadapi keadaan terburuk sekalipun. Bagi kita, orang yang percaya kepada Kristus, harapan jauh lebih dari sekedar keinginan, kerinduan, atau pandangan positif. Hal itu didasarkan pada janji-janji Tuhan yang ditemukan di dalam firman-Nya. Kita dapat memiliki harapan dalam hidup tidak peduli apa yang mengelilingi dan terjadi di sekeliling kita. Karena kita melayani Tuhan yang perkasa, yang peduli, Allah yang tahu nama kita, Allah yang memahami keinginan hati kita, dan Allah yang tahu siapa kita bahkan sebelum kita dibentuk di dalam rahim ibu. Mungkin saudara sedang menghadapi tantangan ataupun kemunduran di dalam pekerjaan Anda, atau mungkin juga dalam hubungan dengan orang yang saudara kasihi. Mungkin saudara sedang berjuang secara finansial,
atau tekanan hidup yang besar sedang menimpa saudara. Jika itu sedang terjadi, jangan takut saudaraku, selalu ada harapan. Tuhan selalu ada, Dia tidak akan berpaling dari kita, bahkan tidak untuk sedetik pun. Berkat-Nya tidak terbatas, kekuasaan dan cinta kasih-Nya tidak mengenal batas. Tuhan ada di pihak kita. Jangan biarkan musuh yaitu iblis dan pikiran kita sendiri atau orang lain yang ingin menjauhkan harapan hidup dari kita. Saudaraku, jangan pernah menyerah. Mari kita pandang kepada Tuhan Yesus dan percayalah masih ada harapan bagi kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami datang memandang Tuhan, sebab Engkaulah satu-satunya sumber harapan kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini merasa kehilangan harapan. Tuhan, jamah hatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, yang pulihkan hidup mereka. Tuhan, ubahkan hidup mereka untuk tetap memiliki harapan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini ya Tuhan. Berkati segala usaha kami. Berkati segala pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil ya Tuhan. Dan jadikan kami hari ini beruntung. Sertai kami hari ini Tuhan dengan penyertaan-Mu yang sungguh-sungguh sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Mari ya Tuhan, limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Kami berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, dan daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi. Mari ya Tuhan, berkati daerah kami. Pulihkan negeri kami. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa-doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita pada pagi hari ini. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan. Tetap semangat, senantiasa berdoa. Dan saya ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Selamat berakhir pekan. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.